Good morning, everyone. Could I have your attention, please? Thanks, everyone, and welcome to meetings today. Let's begin. I'm Hania, the marketing manager. This is Les from the account department, and I will be presenting today. Let's begin. Today's meeting is about how to sell online effectively. And we'll talk about how to sell, advantages and disadvantages of online business using social media. So, let's start with how to sell. In implementing an effective way of selling online, it takes some knowledge and also action that need to be implemented in these activities in order to achieve maximum results, especially considering the amount of complementation that is scattered across various media platforms, be it on the marketplace, website, social media, or on the website of each seller. The right strategies is very necessary for you to implement in order to outperform the competitors. The first item on the agenda is how to sell. First, determine the product or service to be sold. 2. Calculating production or operational costs for product and service. 3. Determine the selling price for the product or service offered. 4. Make a business plan for the product or service. 5. Determining the sales platform to be used. 6. Join the online seller community. 7. Prepare sales materials to be published. 8. Creating a sales platform that will be used. 9. Doing online promotion on the sales platform. 10. Monitoring and evaluating the performance. Let's move on the next item. What is online business? Masyarakat mendapatkan kemudahan dalam hal berbelanja karena dapat dilakukan saat dirinya berada di rumah. Hanya dengan memiliki telepon genggam dan akses internet, seseorang dapat berbelanja kebutuhan apapun di mana saja dan kapan saja. Hal ini tentu membuka peluang yang besar bagi siapa saja untuk ikut menjadi praktisi bisnis online dan meraup keuntungan yang besar pada bisnis ini. Para pebisnis online mengandalkan internet marketing dalam kegiatan bisnisnya. Istilah internet marketing berasal dari bahasa Inggris yang berarti pemasaran yang dilakukan melalui internet. Menurut Wikipedia, definisi internet marketing adalah sebuah bentuk dari pemasaran dan periklanan melalui atau menggunakan media online atau internet untuk mengirimkan pesan-pesan promosi suatu produk atau jasa kepada konsumen. Istilah internet marketing ini juga dikenal sebagai e-marketing, digital marketing, online marketing, dan beberapa nama lainnya. Berikut ini adalah contoh-contoh internet marketing, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran melalui situs web. Website dapat digunakan dalam bisnis online. Dalam hal ini, pemilik toko yang telah menyewa lahan sendiri sehingga akan leluasa dalam mengelola website atau toko atau bisnis online. Dengan menggunakan website, maka dapat memilih desain apa saja yang akan digunakan, konten apa saja yang akan dimuat, dan bisnis apa saja yang akan dilakukan. Hal itu dapat diatur sendiri dengan manfaat lebih memudahkan dalam pengelolaan bisnis. Keberadaan website dengan yang didukung oleh optimasi SEO telah terbukti dapat diandalkan untuk mempromosikan produk sehingga jumlah konsumen dan transaksi bisnis pada website tersebut meningkat. Yang kedua, pemasaran melalui marketplace. Berbeda dengan website,
Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan, marketplace adalah department store online. Jika menggunakan toko online atau marketplace dalam bisnis online, maka berbisnis dengan marketplace dapat diibaratkan dengan menyewa lapak dari pemilik marketplace tersebut. Contoh marketplace adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Bahkan media sosial seperti Facebook pun menyediakan kategori marketplace. Yang ketiga, pemasaran di media sosial. Akun media sosial adalah salah satu media yang cukup efektif untuk melakukan bisnis online. Saat ini, hampir semua orang memiliki akun media sosial untuk menjalin komunikasi dengan teman, keluarga, rekan sejawat, ataupun rekan bisnisnya. Platform media sosial yang digunakan oleh masyarakat saat ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun YouTube telah dimanfaatkan juga oleh individu maupun perusahaan untuk dijadikan sebagai media promosi atau media pemasaran produk dan layanan jasanya. Media sosial sangat potensial dan efektif untuk meningkatkan skala bisnis karena dapat menjangkau pangsa pasar atau calon konsumen yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah atau bahkan malah gratis. Dengan contoh-contoh internet marketing tersebut, maka akan didapat manfaat dari penggunaan bagi pebisnis online, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fleksibilitas waktu dan tempat. Aktivitas internet marketing sangat fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Pebisnis online dapat memasarkan produk dan jasanya kapan saja, dimanapun dia berada, dengan jangkauan yang luas dan jaringan yang tidak terbatas. Yang kedua, efisiensi biaya promosi. Munculnya platform gratis tentu saja dapat memangkas biaya promosi. Iklan berbayar yang ditawarkan di setiap platform pun dinilai lebih murah dan efektif untuk mempromosikan produk dan jasa, dibandingkan harus berpromosi secara offline dengan mencetak dan menyebarkan aneka media promosi. Yang ketiga, meminimalisir resiko. Dengan bisnis online, konsumen terlebih dahulu melakukan pembayaran barang dan jasa yang dipesannya. Jadi, cukup dengan memposting foto atau video produk, pebisnis sudah dapat melakukan transaksi jual-beli. Bisnis online mengenal beberapa jenis, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, online shop. Secara umum, online shop merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Tentunya, untuk mendapatkan kesepakatan dalam kegiatan jual-beli. Sedangkan dalam artian secara luas, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini, pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya. Yang kedua, blogging. Blogging adalah aktivitas menulis sebuah artikel di blog berupa informasi, cerita, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya. Bisnis online melalui blog, misalnya dengan memasang iklan Google, menulis review berbayar, atau mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain. Dan bisa juga dengan cara membuat toko online pada blog tersebut. Yang ketiga, paid writing. Jenis bisnis online ini yaitu dengan cara mendapatkan bayaran atau honor dari menulis. Misalnya, di media online yang menyediakan honor bagi penulis luar, Helium atau pay per post, menulis e-book, dan menjualnya secara online juga termasuk jenis bisnis online paid writing. Biasanya, harga setiap artikel bergantung dari bahasa artikel, kata kunci, panjang artikel, dan lain sebagainya. Yang keempat, affiliate marketer atau reseller. Affiliate marketer atau reseller adalah orang yang mendapatkan bayaran berupa komisi ataupun potongan harga dari penjual atau perusahaan yang mempunyai produk atau jasa yang dipasarkan melalui internet. Yang kelima, jasa SEO. SEO atau Search Engine Optimization adalah sebuah teknik untuk membuat dan meningkatkan suatu website agar masuk ke halaman pertama pada mesin pencari. Contohnya
Google, Yahoo, dan Bing. Posisi website pada mesin pencari mempengaruhi traffic dan pendapatan website itu sendiri. Pakar SEO sangat dibutuhkan dalam bisnis online, agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat dengan mudah ditemukan oleh calon konsumen. Sedangkan yang keenam adalah pay per click, atau yang disingkat PPC. PPC adalah sebuah saluran pemasaran digital yang kompleks. Pemasaran ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi pemasar digital untuk meningkatkan traffic dan metrik konversi mereka. Metode pemasaran ini umum digunakan oleh khalayak luas saat ini, karena dinilai dapat menjangkau audiens dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Dalam melakukan bisnis online, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, akses internet. Syarat mutlak utama dalam berbisnis online adalah adanya koneksi internet itu sendiri. Kecepatan akses dan jumlah kuota internet yang memadai merupakan sarana utama yang menunjang kesuksesan bisnis online. Yang kedua, alat pembayaran online. Dalam kegiatan bisnis online, mengenal alat pembayaran seperti PayPal, kartu kredit maupun kartu ATM, dan pembayaran online lainnya. Banyaknya pilihan pembayaran yang dapat disediakan oleh pebisnis online tersebut dapat memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi pembayaran. Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran ini juga merupakan salah satu bentuk pelayanan prima bagi konsumen dan juga memberikan citra yang positif bagi pebisnis ataupun perusahaan online tersebut. Yang ketiga, rekening bank. Rekening bank dalam bisnis online ini bisa menjadi alat pembayaran online bagi bisnis lokal maupun internasional. Rekening bank diperlukan untuk proses penarikan dana atau mutasi uang dari rekening pembayaran online seperti PayPal, OVO Pay, ShopeePay, dan lain-lain. Pada setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, konsumen akan mentransfer pembayaran pesanan ke rekening pemilik pengusaha atau perusahaan online tersebut. Yang keempat, blog, webblog, atau website. Sebenarnya, persyaratan kepemilikan blog, webblog, ataupun website bukanlah hal yang wajib dimiliki oleh pebisnis online. Namun, kepemilikan dari salah satu media online ini sangatlah diperlukan untuk mendukung eksistensi sebuah bisnis di dunia online. Disinilah citra bisnis kita dapat ditampilkan, sekaligus dapat mendatangkan passive income dari iklan online seperti AdSense ataupun AdWords, bila kita bisa mendatangkan jumlah pengunjung yang banyak. Jika kita sudah mengenal jenis-jenis bisnis online dan contoh internet marketing, sebaiknya kita mengetahui perbedaan bisnis online dengan bisnis offline, supaya memudahkan kita untuk memilih bisnis yang akan kita geluti. Berikut ini perbedaan bisnis online dengan bisnis offline, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, modal usaha. Bisnis online membutuhkan modal yang bisa dikatakan lebih murah, karena biaya awal yang dibutuhkan untuk membuka toko online bahkan hampir bisa dikatakan gratis. Sedangkan pada bisnis offline, lebih membutuhkan persiapan yang matang untuk modal, mulai dari menyetok produk, menyewa toko, biaya listrik, biaya transportasi, dan biaya-biaya operasional yang lainnya. Yang kedua, jangkauan pemasaran. Jangkauan bisnis online sangatlah luas, karena platform internet sangat memudahkan untuk itu. Jumlah pengguna internet sudah menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Saat kita melakukan aktivitas bisnis online, tidak menutup kemungkinan akan ada konsumen dari negara lain yang berminat membeli produk atau jasa yang kita jual. Sedangkan pada bisnis offline, dengan modal yang terbatas, tentu saja akan mengakibatkan jangkauannya lebih sempit. Konsumen yang datang berbelanja mungkin hanya masyarakat yang ada di sekitar toko saja. Yang ketiga, waktu. Bisnis online tidak terikat oleh waktu. Buka 24 jam. Bahkan saat Anda sedang tidur pun, bisa saja Anda mendapatkan transaksi, karena semua pesanan dapat disetting melalui order tunggu, email, chatting otomatis, dan sebagainya. Sedangkan pada bisnis offline, hanya bisa buka dengan waktu yang terbatas. Sangat jarang ditemui bisnis offline yang buka 24 jam. Kalaupun ada, pasti biaya yang dikeluarkan cukup besar. Karena harus memiliki karyawan yang bekerja secara shift, dan juga anggaran lainnya seperti biaya listrik dan lain-lain. Juga termasuk masalah risiko keamanan. Yang keempat, sistem pemasaran. Sistem pemasaran bisnis online lebih sederhana dan hemat biaya.
kita bisa berpromosi gratis di media sosial yang kita miliki. Ataupun jika ingin menggunakan sistem pemasaran berbayar seperti email marketing, SEO, AdWords, dan sarana promosi berbayar lainnya. Sedangkan pada bisnis offline, memerlukan pemasaran melalui media cetak, iklan di media massa, tenaga pemasaran, sales call, dan lain sebagainya yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Berikut ini adalah kelebihan yang dimiliki pada bisnis online, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, menjalankan bisnis online itu mudah dan menyenangkan, karena bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, selama ada gadget dan koneksi internet yang memadai. Yang kedua, tidak terikat lembaga. Di dalam bisnis online, kita bebas berpindah-pindah dari satu model bisnis ke model bisnis online yang lain. Kebebasan ini membuat kita dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan di internet. Yang ketiga, modal yang terjangkau. Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis online lebih murah dibandingkan dengan membuka bisnis di dunia nyata. Yang keempat, transaksi yang cepat dan mudah. Dalam hal bisnis, kecepatan dalam proses pelayanan menjadi hal yang wajib dimiliki para pebisnis. Bisnis online yang berbasis internet membuat segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kelima, tidak membutuhkan banyak tenaga. Bisnis online tergolong pekerjaan yang santai dan tidak terlalu banyak menguras tenaga, karena kita dapat mengerjakannya di rumah dengan hanya duduk seharian memegang gadget dan mengoperasikan komputer untuk menjalankan bisnis online tersebut. Yang keenam, banyaknya peluang bisnis. Banyak situs penghasil uang di internet yang menawarkan kerjasama dalam hal bisnis online. Peluang bisnis online yang ditawarkan berjenis PPC atau Pay Per Click, seperti bisnis Google AdSense, bisnis affiliate marketing, atau model bisnis online PTC atau Pay to Click, di mana kerja kita hanya tinggal klik iklan yang disediakan oleh situs tersebut. Yang ketujuh, segala hal dapat menjadi uang. Mulai dari postingan status Facebook, unggahan foto di Instagram, hingga cuitan di Twitter bisa menghasilkan uang, atau dalam istilah kerennya disebut dengan monetize. Jumlah follower yang banyak akan mendatangkan advertiser. Media blog dan website pun bisa dimonetize. Jadi, sekali merenggu dayung, 2-3 pulau terlampaui. Di samping kelebihan-kelebihan yang dimiliki pada bisnis online, tetapi berbisnis online juga mempunyai kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran internet yang belum merata. Akses internet yang belum merata terkadang menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di daerah pelosok. Untuk mendapatkan akses internet, masyarakat daerah harus membayar harga yang lebih mahal atau harus pergi dulu ke tempat-tempat tertentu yang sudah menyediakan akses internet. Yang kedua, penipuan online. Terkadang banyak praktisi bisnis online yang tertipu oleh iming-iming model bisnis online yang bisa menghasilkan uang dari internet dengan cepat dan syarat yang mudah. Ataupun ada yang tertipu oleh penawaran harga produk yang murah, yang merasa kecewa karena barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan. Atau bahkan barang yang dipesan sama sekali tidak dikirim oleh penjualnya. Yang ketiga, jarang tersentuh hukum. Undang-undang ITE yang melindungi hak konsumen masih terlihat lemah dalam memperjuangkan hak-hak konsumen. Kasus penipuan online yang telah terjadi jarang sekali berakhir di pengadilan karena tidak cukup bukti atau alasan lainnya. Yang keempat, keuntungan yang tidak instan. Ketika memulai perjualan online, kita tidak serta-merta mendapatkan konsumen. Mengelola bisnis online perlu keuletan dan fokus untuk menarik perhatian calon konsumen dan membangun kepercayaan para konsumen kita. Calon konsumen di bisnis online pun terkadang hanya mampir untuk melihat atau bertanya tentang produk yang kita jual dan membuat kita merasa risih saat melayaninya. Meskipun banyak situs media online yang memberikan banyak kemudahan dalam menjalankannya, tetapi bisnis online mempunyai kerumitan dan alur yang panjang dalam menjalankannya. Bisnis online juga membutuhkan ketekunan dan menuntut mobilitas yang tinggi. Ketatnya persaingan dan perkembangan teknologi membutuhkan keterampilan dan kreativitas tinggi untuk selalu berinovasi. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar dapat menjalankan bisnis online dengan baik. Yang pertama, mencari pengalaman. Sebelum memulai bisnis online,
sebaiknya kita mencari referensi dan menimba ilmu untuk mendapatkan pengetahuan tentang cara berbisnis online. Mencoba untuk berguru pada praktisi bisnis online dengan mengikuti seminar atau kursus bisnis online akan membuat kita lebih siap untuk mengelola bisnis online yang baik dan memenangkan persaingan untuk mendapatkan customer dan jumlah transaksi yang banyak. Yang kedua, memikirkan peluang usaha. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang mampu menjawab peluang yang ada. Karenanya, sebelum memulai bisnis online, kita perlu menganalisis peluang pasar, memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar kita dan apa yang banyak diminati oleh pangsa pasar kita. Yang ketiga, menyusun konsep bisnis. Perencanaan yang matang akan menjadi salah satu penentu keberhasilan. Membuat konsep bisnis dengan mempertimbangkan analisis usaha, salah satunya bisa dilakukan dengan analisis SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Visi dan misi yang jelas, target yang terukur, serta motivasi yang tinggi akan membuat bisnis kita tumbuh dan meraih kesuksesan. Yang keempat, sumber dana. Walaupun dana yang dibutuhkan tidak besar, namun kita tetap perlu menyiapkan sumber dana apa yang akan kita pakai untuk memulai bisnis online. Sumber dana yang paling mudah dan minim resiko adalah dengan memanfaatkan dana pribadi atau uang tabungan kita sendiri. Yang kelima, promosikan di media sosial. Media sosial adalah alat promosi yang terbilang ampuh untuk menarik minat calon konsumen kita. Teman kita di media sosial adalah calon pelanggan potensial yang harus kita yakinkan untuk membeli produk atau jasa yang kita tawarkan. Selain itu, testimoni mereka akan menjadi iklan berjalan dari mulut ke mulut yang akan memperluas jangkauan bisnis kita dan menciptakan jaringan bisnis yang lebih besar dan kuat. Next, let's move on to the next item. Here, I want to description for how to sell. 1. Determine the product or service to be sold. If you are a producer or make your own product, what you sell is of course your own product. And if you have skills such as writing, creating a website, air conditioning, service, and so on, what you will offer is your own service. If you don't have 2 points above but have large capital, you can find a supplier of the product you want to buy in large quantities for the later reselling. And if you don't have a product, service, or large capital, you can choose to ask the dropship or reseller method from the supplier you want to resell the product or service. 2. Calculating production or operational costs for product and service. Before starting to sell the product or service that you have specific, you also have to calculate how much production or operational cost you will spend in advance before resell it later. No need to be too complete in doing this step. You only need to make a list of product or service in Microsoft Excel, and then you enter a list of their selling price offered by the supplier. If you also need to pick up goods from suppliers, then you also need to estimate how much accommodation and transportation costs, and logistic costs of the product to be sold because. 3. Determining the selling price for the product or service offered. Generally, a product will be sold for a minimum of 30% of its production cost. So, for example, the cost of buying one product is 50,000, then the selling price is around 50,000 plus
30% multiplied 50,000 equals 65,000. 4. Make a business plan for the product or service. The business plan is also useful if you are looking for investor. And the common points are: first, what product or service will be sold. 2. Estimate production and operational costs. 3. Estimate selling price of the product or service. 4. Estimate monthly sales target. How long will you be break-even point will return on investment. 5. Determining the sales promotion to be used. Some of the available sales platform Optimus include the following. First, media social such as Facebook and Instagram, marketplace website such as Tokopedia, Lazada, and Shopee. 2. Paid online shop websites such as Shopee. Third, free website like Blogspot and WordPress. 4. Create your own website using .com address and so on. And you can choose one, several, or all platform, which will certainly be better if implemented. Although you should only choose a platform that you can optimize and maximize rather than using many platforms, but none of them are focused and optimal. 6. Join the online seller community. Joining online seller the communities in Facebook groups, WhatsApp, or forums such as Kaskus, The Tick, and so on will also be able to help you learn a lot from the experience of others. 7. Preparing sales materials to be applied. The next step is to prepare marketing materials such as business logos, collect photos, and also product description, specification, and also sales word that can help attract visitors to your platform. 8. Creating a sales platform that will be used. Next, you need to create and prepare the online selling platform that you have previously specified with usually is by creating an account on Facebook, Instagram, Tokopedia, Lazada, Shopee, and so on. After creating an account, of course, you have to fill it with product or service that you will sell and offer to potential buyers, especially for the website platform itself. What you have to do in order is as follows. First, purchase or register website address with the relevant service providers. 2. Setting up web hosting with strong space for website files. You can use a free blogspot or read from related service providers. Determine the management system that will be used to create and manage the website. For example, WordPress, CMS, Joomla, Drupal, Magento, and so on. Third, enter the materials for the product or service to be sold. In building a website platform, or of course, there is new knowledge that you must learn, such as how to create a website design and how to fill it properly so that it is optimal.
9. Doing online promotion on the sales platform. After everything is ready, the next step how to sell online is to promote the online platform that you ask by sharing links to your online store and or website on social media on placing advertisements. And then 10. Monitoring and evaluating the performance of each platform. The final step of selling online is to evaluating which promotion method is the most effective, which platform brings in the most sellers, and which one can still be optimized. Reading guide article like this on the internet is very important to help you, but you should also try it yourself and don't be afraid to fail. This serial currently requested in your own practice and present because I net in advanced success in business, but online or offline. You must always doing this method evaluate it regularly to ensure your business continue to grow. Let's move on the next item. Here I want to describe advantage and disadvantage of all online business using social media. First, advantage. Access open account free. 2. Relatively small capital. 3. Wide range. 4. Can be done anywhere and anytime. 5. Fast and practical transaction. Disadvantages. First, item does not match the picture. 2. Online business fraud is still on the rise. 3. It's very possible that goods do not arrive at the destination address. 4. Shipping costs are too expensive for the item purchased. 5. Internet connection in Indonesia still not even. Okay, it looks like we've covered the main item for the meeting today. Right, that's all for today's meeting. Are there any questions before we finish? Thank you.